السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu mengasihi kita, yang selalu memberikan apa yang kita inginkan, yang selalu memberikan kebutuhan kita. Semoga dengan syukur kita, rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu cara mendekatkan kita kepada Allah, salah satu cara mengingatkan kita bahwa kita ini adalah hamba yang sangat lemah, yang setiap saat memerlukan pertolongan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan ini. Walaupun mungkin secara zahir kita punya macam-macam, tetapi semuanya itu tidak lain hanya adalah anugerah, karunia, kasih sayang Allah kepada kita dalam kehidupan ini. Sehingga kita bisa menyadari dalam kehidupan ini bahwa apapun yang kita miliki itu hanya semata-mata karena anugerah dan kasih sayang yang Allah berikan kepada kita. Apapun yang kita bisa lakukan, kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari, itu hanya semata-mata taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sebagai hamba yang lemah, yang selalu berhajat dan selalu ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa istiqomah. Dan mudah-mudahan kehadiran kita di majelis-majelis ta'lim bukan hanya sebagai menambah ilmu pengetahuan saja, tidak, tetapi kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin sadar bahwa kehidupan ini hanya sementara, semakin sadar bahwa kehidupan yang abadi itu adalah kehidupan yang setelahnya nanti. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini kita teruskan kajian kita yang berkaitan surah An-Nur ayat 47 dan seterusnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na thumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافوا أن يحيف الله عليهم ورسوله بل أولئك هم الظالمون. Wa yaquluna amanna billah. Mereka orang-orang munafik
Ayat ini berbicara tentang kehidupan masyarakat di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tergolong 3 golongan. Yang pertama orang-orang yang beriman, yang kedua orang-orang kafir, dan yang ketiga adalah orang-orang munafik. Wa yaquluna amanna billah, lidah mereka berucap kami beriman kepada Allah dan Rasul. Wa ata'na, dan kami taat kepada Allah dan Rasul. Lidah mereka berucap seperti itu. Thumma yatawalla fariqum minhum, kemudian berpaling sebagian dari mereka, mim ba'di dzalika, dari ucapannya. Jadi ucapannya dengan tingkah lakunya berbeda. Ucapannya beriman dengan Allah, ucapannya taat dengan Allah, lidahnya ngomong, tetapi kenyataannya berbeda 180 derajat. Allah. Kemudian Allah jelaskan, wa ma ulaika bil mu'minin, mereka itu bukan orang yang beriman. Mereka yang ucapannya dengan perbuatannya berbeda, itu bukan orang yang beriman, kata Allah. Tegas sebenarnya inilah Allah dijelaskan. Tetapi di ayat ini dan seluruh ayat Al-Quran yang berbicara tentang orang-orang munafik, itu tidak ada satupun nama orang munafik itu disebutkan. Tidak ada. Kalau nama orang kafir ada disebutkan di dalam Al-Quran. Ya Allah, Ustaz Amin. Nama orang kafir dalam Al-Quran itu adalah Abu Lahab, disebutkan. Nama orang beriman ada juga disebutkan dalam Al-Quran. Siapa? Nah, ingat. Zaid. Falamma qada Zaidun. Surah apa Ustaz? Surah apa? Ayo katakan dulu. Ada disebutkan nama orang yang beriman satu di dalam Al-Quran, Zaid bin Harithah. Ada nama orang kafir satu disebutkan di dalam Al-Quran, Abu Lahab. Kedua-duanya ini orang dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Zaid anak angkat, yalah, Zaid bin Harithah anak angkat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Abu Lahab siapa? Paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang kafir satu namanya disebutkan dan orang muslim satu namanya disebutkan dalam Al-Quran. Orang munafik tidak ada disebutkan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Wa yaqulun, mereka berkata, amanna billah wa bir rasul wa ata'na, lidah mereka mengucapkan seperti itu dan kami taat. Tetapi setelahnya mereka berpaling, maka Allah jelaskan, wa ma ulaika bil mu'minin. Dan ini ayat ini sebenarnya memang turunnya pada masyarakat yang ada di zaman Rasul. Tetapi ayat ini berlaku sampai hari kiamat. Sampai hari kiamat. Nah, kalau berhadapan iya aja bang. Ya Allah. Kalau sudah kada berhadapan menyambati. Di dalam Al-Quran disebutkan ada 20 sifat orang munafik. Ada 20 sifat orang munafik. Orang munafik ini sangat berbahaya. Makanya dalam Al-Quran itu siksanya lebih pedih, lebih dahsyat daripada orang kafir. Fid darkil
asfal minan nar. Tempatnya itu yang paling bawah sekali dari api neraka. Karena mereka secara zahir menampakkan keislamannya, keimanannya, tetapi secara batin hatinya itu kafir. Musuh dalam selimut ke jurang tuh, ya Allah, ini bahaya. Kalau musuh nang nampak kan jelas. Ini karena bakawan, tapi hatinya sangit. Kenapa? Karena mereka menghindari. Karena mereka itu orang-orang munafik gitu terus. Karena mereka menghindari hal-hal yang kada baik terhadap mereka. Hendak mencari untung terus. Hendak mencari untung terus. Walaupun merugikan orang lain. Walaupun merugikan orang lain. Dalam Islam mencari untung itu disuruh. Tapi jangan sampai merugikan orang lain. Jangan sampai merugikan orang lain. Nah, jadi ada 20 disebutkan di dalam Al-Quran sifat orang-orang yang munafik. Di antaranya yang kita kenal di awal surah Al-Baqarah. Ya Allah, di awal surah Al-Baqarah. Dan munafik ini, nifak, itu sebenarnya bakawan lawan riya. Cuman jauh lebih dahsyat nifak daripada riya. Karena sama-sama menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Jadi kesamaannya itu sama-sama menyembunyikan sesuatu yang tidak baik. Riya itu di luarnya Masya Allah sembahyang namanya, bagus kan? Tapi di dalamnya riya, maksiat, ada ikhlas. Kalau orang munafik di luarnya pada Islam, mukmin, tapi hatinya Masya Allah. Dari awal surah Al-Baqarah kan dijelaskan tuh 4 ayat yang bercerita tentang orang yang beriman, 2 ayat bercerita tentang orang kafir, 13 ayat bercerita tentang orang munafik. Orang munafik. Munafik itu ada 2. Jadi harus kita paham gitu. Munafik itu ada 2 macam. Ada namanya an-nifaq al-aqdi. Munafik keyakinannya. Di luar bepada Islam, beriman. Di hati inya kada beriman dengan Allah Taala. Dia kada beriman dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu namanya an-nifaq al-aqdi. Dalam surah Al-Baqarah itu dijelaskan, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia itu ada yang berkata kami beriman kepada Allah dan hari akhirat. Wa ma hum bimu'minin. Mereka bukan orang-orang yang beriman karena zahir dan batinnya beda. Basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alima. Surah An-Nisa lah. Ya Allah. An-Nisa ayat 138. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Orang munafik itu nanti kalau hari kiamat tempatnya neraka yang paling bawah dan tidak akan pernah ada orang yang menolong. Kalau orang mukmin beriman maksiat masuk neraka karena dosanya yang belum sempat bertobat, ada yang memberi menolong, ada yang memberi syafaat. Ada yang beri syafaat. Sehingga di hadis itu kan diceritakan orang-orang yang beriman ngumpul di surga, ketemu si A, ketemu si B. Kemudian mereka bertanya, mana kawan kita nang semalam lah, nang biasanya umpamanya di pengajian. Mudah-mudahan kerada itu. Yang lain ih kira terlihat di mana? Oh ternyata dia di dalam neraka.
Lalu orang ini pun meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dikeluarkan dia dari api neraka. Itu artinya syafaat. Maka oleh Allah dikabulkan, maka keluarlah dia dari api neraka. Tapi orang munafik, walan tajidalahum nasira, tidak akan pernah ada orang yang akan menolong mereka. Bahaya benar inilah. Orang mukmin beriman maksiat masuk neraka masih ada harapan. Masuk surga. Tapi orang munafik tidak ada. Maka dalam surat Taubah itu dijelaskan, wa'adallahu al-munafiqin wal munafiqat wal kuffar. Allah berjanji kepada orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan. Orang-orang kafir, mereka pasti akan dimasukkan ke dalam neraka khalidina fiha, kekal selamanya. Banyaklah kekal selama. Karena kamu keluar, kada akan dikeluarkan. Hiya hasbuhum, itulah nasib mereka karena kemunafikan. Wala'anahumullah, Allah laknat mereka. Walahum adzabun muqim, maka mereka selalu diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillahi min dzalik. Bahaya benar nih, bahaya benar. Maka wah ini pindah gentayangan manusia-manusia yang kayak gini. Mudah-mudahan kita, keluarga kita lah dijaga daripada munafik aqadi, itikad, keyakinan. Jadi di dalam Al-Quran itu kalau berbicara tentang munafik, itu kebanyakannya berbicara tentang munafik i'tiqadi, keyakinan. Kemudian yang kedua ada namanya an-nifaq al-amali, munafik amal. Munafik amal. Di antaranya yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, ayatul munafiq salatun, tanda orang munafik itu 3. Idza haddatsa kadziba, apabila dia berbicara bohong. Wa idza wa'ada akhlafa, bila ia berjanji ingkar. Wa idza tumina khana, apabila diamanahi maka inya kada amanah, khianat. Yang banyak sekarang ini 2. Apabila berbicara dusta, banyak. Yaklah. Apabila diberi amanah kada jujur. Banyak kada? Nah, ini namanya munafik amali. Diberi amanah kada jujur. Kita ini semua diberi amanah. Nah, kita khawatir melihat kau dalam jiwa kita tuh. Apakah amanah yang diberikan Allah kepada kita ini sudah jujur kita tunaikan atau belum? Kalau belum jujur berarti kita ada termasuk di munafik amali. Banyak kayak amanah, tidaklah? Banyak amanah. Amanah Allah kepada kita tentang panca indera, tentang kesehatan dalam jiwa kita. Amanah Allah kepada kita tentang keluarga, tentang keluarga. Luar biasa tuh. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Tadi hadis juga riwayatnya Imam Al-Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, 4. Man kunna fihi, kalau ada keempatnya ini nah pada seseorang, keempatnya ini ada pada seseorang, kana munafiqan khalisan, itulah nang sebenarnya munafik. Ada 4, empatnya ada, keempatnya ada. Tapi kalau ada satu aja itu kada munafik sebenarnya.
Ada sebagian ada. Jadi yang 3, kemudian ditambah lagi wa idza khasama fajara. Apabila terjadi permusuhan dengan dia ini menzalimi orang lain, dizaliminya orang, disakitinya orang lain. Kenapa Rasulullah mengatakan bujur-bujur munafik? Karena kalau ada sudah nang 4 baik bandar badasta, bajanji menyalahi, dikasih amanah kada jujur. Bila tak musuh lawan orang, maka disakitinya orang itu. Kalau bahkan minta maaf kada. Itu ujar Nabi sudah mendekati kepada munafik al-aqadi, munafik keyakinan sudah hampir mendekati itu. Karena kalau sudah munafik aqadi itu sudah fid-darkil asfali minan nar. Mudah-mudahan Allah menjauhkan kita lah. Ada cerita sehingga saking apanya ngarannya takutannya para sahabat itulah. Pernah ingat cerita Hamdalah radhiyallahu anhu al-Asadi. Ini seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia riwayatkan dalam Sahih Muslim. Si Dini berjalan tuh menangis. Sambil berjalan tuh sambil menangis. Lalu melewati Abu Bakar. Abu Bakar nih melihat Hamdalah sahabatnya sambil berjalan menangis. Faqala, ujar Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, malaka, apa ikam nih? Nah itu kepedulian orang beriman tuh, peduli dengan yang ada di sekitarnya. Kenapa ikam? Abu Bakar peduli. Kenapa ikam jadi menangis, menakuni? Malaka, kenapa ikam jadi menangis wahai Hamdalah? Qala nafaqa Hamdalah ya Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, ulun ni Hamdalah ni nah, ulun ni munafik. Allah, sahabat tuh mengaku seorang, mun kita sampai orang munafik sangat benar tuh lah. Sahabat ni merasa ulun ni munafik wahai Abu Bakar. Nakunu 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yudzakkiruna bil jannati wan nar ka'anna ra'ya 'ainin. Kalau kita sedang duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menasihati kita tentang, Nabi menjelaskan kepada kita tentang nyamannya nikmat surga dan dahsyatnya sifatnya neraka, siksanya neraka itu seolah-olah neraka dan surga itu kita lihat gambaran. Jadi saking Nabi menjelaskannya itu dengan jelas, seolah-olah ujar sahabat Hamdalah ini kita ini melihat surga dan melihat neraka. Hati ini sadar benar nih. Fa idza raja'na, amun sudah balik ke rumah. Ini masjid ta'lim Rasul kisahnya inilah. Nabi itu kan kalau ketemu sahabat itu pasti memberikan sesuatu yang berkesan dengan sahabat itu, yang membuat mereka sadar betul dengan kehidupan dunia dan bagaimana nanti kehidupan akhirat. Nah ini yang perlu orang yang sebenarnya yang kayak itu yang perlu kita kawan itu. Apabila balik ke rumah, afasnal azwaj wadai'ah fanasina katsiran. Bila balik ke rumah sudah afasnal azwaj, kita bersanda gurau dengan bini-bini kita. Kada ingat lagi jawab bahasa kita telah tadi nang di masjid lawan Nabi itu nah kada ingat lagi. Sibuk wadai'ah, dai'ah ini banyak urusan, sibuk dengan urusan kita ya dah. Bila sudah keluar majlis taklim Nabi itu. Panasina kasiran, maka kita ini banyak kada ingat. Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu. Coba kerendahan hati Abu Bakar ini luar biasa baik. Padahal orang yang paling mulia setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam menurut i'tiqad Ahlus Sunnah
jamaah. Beda nanti etikat Syiah. Ujar Abu Bakar apa? Wallahi inna kadzalika. Coba tawaduknya Abu Bakar. Aku ingin merasakan juga kayak itu. Bukan berarti Abu Bakar sama dengan Hamdalah, cuma sidin kada hendak sombong, tawadhu. Amun ada orang tuh paling mai ikam tuh kayak itu kurang ilmunya tuh, nang kayak seorang kadapang kayak itu, seorang ini kemana-mana pangaji kada. Tawadhu Abu Bakar nih. Aku ingin kayak itu juga Abu Bakar radhiyallahu anhu, supaya sahabatnya merasa jangan tersinggung. Ya Allah. Fantalaqna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Amun gitu kita tulakan mendatangi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sahabat. Hati mereka ini nak kondisi di majelis taklim lawan di rumah tuh ada perubahan tuh langsung datang lawan. Hendak membaiki ini kayak apa caranya nih? Hendak mencari kebaikan terus setiap saat gitu. Faqala, lalu Nabi berkata, "Malaka ya Hamdalah?" Apa kabar wahai Hamdalah? Qala, "Nafaqa Hamdalah ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, ulun ni munafik. Mengakuna itu hendak mencari obatnya, sidin. Hendak mencari obatnya supaya jangan ada jaka bahasa kita tuh supaya di rumah kayak di majelis pian juga ulun ingat akhirat, ingat neraka, ingat surga. Jadi segala aktivitas ulun itu terkontrol, jaka bahasa kita adalah. Wa dzakara lahu mithla ma qala li Abi Bakr, kemudian beliau mengisahkan kayak kisah Abu Bakar radhiyallahu anhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi menasihati. Kada sangit Nabi, walau bang iya ikamnya terlalu sibuk lawan dunia bang, jadi kayak itu kada. Ini Rasulullah SAW lembut, Rasulullah SAW. Lau tadumuna ala al-hali allati taqumuna biha min indi lasafahatkumul malaikatu fi majalisikum wa fi turuqikum walakin ya Hamdalah sa'atan wa sa'ah. Di sini di dalam kitab Muslim, dalam kitab At-Taubah, ujar Nabi sallallahu alaihi wasallam, seandainya nang minta nasihat siapa tadi? Hamdalah dan Abu Bakar datang. Seandainya kalian, menasihati Nabi itu berarti Anda. Seandainya kalian nang kaya kalian dihiga aku waktu aku memberi nasihat tuh surga dan neraka itu terbayang. Nikmatnya surga terbayang, pedihnya siksa neraka terbayang, sadar waktu itu kamu menang kaya itu terus lasafahatkumul malaikah, maka malaikat akan datang menyalami kamu. Di mana? Fi majalisikum, fi turukikum, di mana kamu duduk, di mana kamu berjalan, malaikat datangan. Walakin ya Hamdalah, kata Nabi, tetapi wahai Hamdalah dan Nabi, sa'atun wa sa'ah. Ya kadang-kadang kayak itu, kadang-kadang kayak ini, kadang ingat tuh bisa wajar aja. Kayaknya di rumah sanda gurau, ya lelah bependeran apa main-main anak cucu itu satu. Itu jaka bahasa gitu tuh alami aja lah. Alhamdulillah tadi merasa berbeda sih din waktu dari hadapan Nabi lawan di luar Nabi. Allah. Ibnu Abi Mulaikah seorang ulama pernah mengatakan, tabi'in beliau, adraktu 30 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku bertemu 30 orang sahabat Nabi, kata beliau. Kulluhum yakhafun nifaqa ala nafsihi. Sebarataan sahabat tuh takut kalau karena sifat munafik.
Sehingga dalam cerita itu kan Sayyidina Umar datang kepada salah satu sahabat yang menyimpan rahasia-rahasia Rasul tuh. Betakun Sayyidina Umar orang yang paling mulia setelah Abu Bakar dan Rasul SAW. Jadi orang kedua datang betakun ulun nih, aku nih termasuklah kira-kira dalam rahasia kemuliaan Rasul tuh nang disebutkan salah satu daripada orang munafik. Coba bayangkan kan, kayak yuk ada pembayangan lah gitu lah, orang sekelibar Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Jadi kata Ibnu Abi Mulaikah rahimahullah, ini salah seorang tabi'in, 30 sahabat Nabi aku ketemu, semuanya mereka itu takut dengan sifat munafik terhadap dirinya. Dalam surah As-Saff, ya ayyuhalladzina amanu lima taqulu ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kamu berbicara padahal kamu kada menggawi? Kaburat maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar. Ini ayat sebenarnya kepada semua orang, tapi wabil khusus kepada para dai, orang-orang yang ceramah begini, tapi kadang gawi. Kadang menggawi itu bukan karena apa-apa, memang kada hendak. Beda lawan kada ada kesempatan, garing kah, ya Allah, karena kesibukan kah, apakah. Ini segala hendak, orang aja yang disuruh. Ya Allah mencela mereka. Jadi ayat ini sebenarnya turunnya berkaitan dengan apa yang diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Salam radhiyallahu anhu, yang tadinya beliau adalah Yahudi kemudian masuk Islam. Kata beliau, qa'adana nafaran min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fatadzakarna. Kami sedang duduk, sahabat Nabi ini kami ini kada ada Nabi, kami sedang duduk. Kami sedang duduk. Lalu di antara kami itu tadzakarna, bekesahan. Tapi tadzakarna sih bekesahan yang baik-baik. Lain nang bekesahan yang lucu-lucu nang orang kada ingat Tuhan kada. Bekesahan yang baik-baik yang mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bekesahan. Nah, jadi sahabat tuh kalau duduk terkumpul tuh baik, yang dipenderakan tuh masalah-masalah yang baik, yang mengingatkan kepada Allah. Kita kadang-kadang terkumpul berlucuan, yang lebih parah lagi berlucuan tertawaan sedang takziah. Yalah, ada orang lagi itu tuh datang mengilangi orang meninggal, duduk di kursi terkumpul bertiga berempat tertawaan. Ada kada? Itu kada takziah ngarannya. Itu kenyataan baik di masyarakat tuh. Melihat nang itu kita berdoa aja di hati, mudahan sidin dapat hidayah. Itu aja lagi menasihati sidin waktu itu bisa sangit sidin. Tapi dia bisa kada tahan yo, Bang. Ya Allah, kini tertawaan tahu cap jo. Tuh orang kematian. Apa biar tertawaan? Dia tahu cap jo kadang-kadang tuh. Yalah. Ini sahabat kalau ngumpul-ngumpul mereka itu tadzakarna, saling bermudzakarah, saling mengingatkan. Faqulna, ujar mereka, law na'lamu ayyal a'mali ahabba ila Allahi la'amilna. Malah jakanya ada nang amal nang paling Allah cintai ini di kita nih, jangan diberitahu nih amal nang paling kita cintai ini nah, nang kita suka, nang Allah suka, itu pasti kita lakukan. Maka turun kepada Nabi ayat, sabbaha lillahi ma fis samawati
wa ma fil ard wa huwal azizul hakim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Langsung turun ayat. Wahai orang-orang yang beriman, kenapa kalian mengatakan sesuatu yang kalian tidak bisa mengamalkannya? Ada riwayat lain menjelaskan, kemudian turun lagi ayat seterusnya nanti di dalam surah As-Saff juga. Lalu Allah jelaskan apa amal yang paling Allah cintai. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah sangat mencintai mereka-mereka yang berjuang di jalan Allah saffan, bersatu. Nah, sekarang ini kan perjuangan kita di jalan Allah ini banyak perbedaannya, banyak perbedaan. Padahal Allah mencintai kita untuk bersatu, baik. Saffan, satu saf, satu pimpinan. Sekarang ini yang banyak kullu hisbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan, setiap organisasi merasa dia yang paling benar. Terjadi tidak? Terjadi. Padahal Allah menjelaskan amal yang Allah paling cintai itu adalah yuqatilun. Kalau dulu berperang, kalau sekarang berjuang. Karena kita belum berperang dengan orang musyrik. Karena terjadi peperangan antara orang beriman dengan orang-orang musyrik. Berjuang di jalan Allah saffan, bersatu. Itu paling Allah cintai. Ya. Kemudian ada dari nifaq aqadi, ada nifaq amali. Kalau nifaq aqadi itu adalah termasuk nifaq akbar, nifaq yang paling besar, itu yang mengeluarkan seseorang dari agamanya. Karena munafik itu sebenarnya sudah keluar secara hakikatnya dari agama Islam. Munafik yang dalam keyakinannya hanya di luar saja yang mengakui Islam tapi di dalamnya memusuhi. Kalau nifaq aqad al-amali ini tidak mengeluarkan seseorang dari agama. Itu perbedaannya. Tidak mengeluarkan seseorang. Jadi karena di amalnya saja. Kalau aqad itu memang hatinya sudah memusuhi, meyakini. Nifaq aqadi, nifaq keyakinan itu tidak terjadi pada orang yang beriman. Sedangkan nifaq amali itu sering terjadi kepada orang yang beriman. Sehingga kalau ukurannya, standarnya apa kira-kira? Yang paling mudah begini. Kalau kita malas, kata ulama, kalau kita malas melakukan ibadah, itu diantara sebabnya adalah kita ada bagian atau ada sifat munafik dalam amal kita. Itu tandanya. Ngalih benar, anak ke masjid ngalih, anak majlis taklim ngalih, anak baca Quran pindah ngalih. Itu ada salah satu sudah indikasi kita itu termasuk dalam munafik amali. Indikasinya sudah. Alih benar melakukan kebaikan tuh alih benar. Itu sudah ada indikasi kita tertular nifaq amali. Sudah ada itu indikasinya. Kalau nifaq aqadi itu dijelaskan di dalam Al-Qur'an
nifak i'tiqadi ini, nifak yang ada dalam keyakinan yang berbeda itu memang kafir. Kafir di dalam surah Al-Baqarah itu sudah dijelaskan. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Apabila dikatakan kepada mereka berimanlah seperti orang-orang beriman, maka mereka akan menjawab, anu'minu kama amanas sufaha. Beriman kami lah kayak berimannya orang yang bodoh-bodoh itulah. Karena mereka menganggap sahabat-sahabat yang beriman kepada Nabi itu yang di awal-awal itu adalah orang-orang lemah, budak. Itu orang yang tidak punya harga sama sekali kalau menurut mereka. Maka itulah kami ujarnya. Ala innahum humus sufaha. Bukankah mereka itu yang sebenarnya orang yang bodoh? Walakin la ya'lamun, mereka tidak sadar. Jadi orang yang cerdas itu adalah orang yang bukan kecerdasannya karena titalnya. Orang yang cerdas itu adalah orang yang imannya kuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang kuat imannya. Banyak aja orangnya yang titalnya tuh panjang benar mulai muka sampai ke belakang. Ya lah. Sehingga profesor, doktor, apa-apa kalau lagi hujungnya tuh nah. Ya lah. Tetapi sebenarnya dia itu bodoh kata Allah Subhanahu wa taala. Bodoh sebenarnya. Karena imannya diragukan. Imannya diragukan. Dari mana kita meragukan keimanannya? Dari ucapan-ucapannya kelihatan. Dari tingkah lakunya kelihatan. Sehingga dia katakan Islam itu belum sempurna. Ada kata itu? Ada. Kasihan. Akhir-akhir ini kan lagi viral. Kita itu diserang dari luar. Orang-orang munafik, orang-orang musyrikin, orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Dan juga diserang melalui orang-orang yang mengaku sebagai orang yang beriman. Diserang gitu. Sedih kondisi kita sekarang. Kemudian sifat orang yang munafik akadi, keyakinan ini yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Quran adalah hati mereka sakit. Hati mereka sakit. Bukan sakit harus dioperasi ke dokter kada. Ada penyakit di dalam hati mereka yang tidak bisa diobati oleh dokter. Dokter spesialis kalau mau mengobati penyakit mereka itu. Di dalam surah Al-Baqarah itu juga dijelaskan wa fi qulubihim marad. Di antara marad yang ada di dalam hati mereka adalah takabbur, sombong. Menganggap orang-orang yang masuk Islam yang beriman itu hanya orang-orang lemah. Mereka orang-orang yang tingkat strata sosialnya lebih tinggi. Penyakit hati itu sombong, takabur, riya, sum'ah, ujub. Nah itulah penyakit-penyakit hati itu. Itu ada di hati mereka. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marada. Allah tambah lagi penyakitnya itu. Sudah sampai sini. Karena di akhiratnya walahum adzabun alim. Mereka akan dikenakan siksa yang sangat pedih. Bima kanu yakdzibun, karena mereka mendustakan. Kemudian yang ketiga, Allah jelaskan sifat orang munafik akadi, keyakinan itu dalam surah Al-Fath tadi dibacakan tadi. Surah Al-Fath tadilah dibacakan tadi. Apa? Wa yu'adzibal munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat ad-dhannina billahi dhannasaw. Jadi orang munafik akadi itu dijelaskan di dalam Al-Quran. Nih hatinya nih
Dhannya, sangkaannya itu kada baik terus Tuhan. Kada baik terus. Enggak kada baik hati yang menyangka tuh. Allah menyiksa orang-orang munafik laki-laki dan perempuan, orang-orang musyrikin laki-laki dan musyrikat perempuan, adh-dhannina billahi dhannasu, karena mereka hatinya itu dhannya kepada Allah dhan yang kada baik terus. Di antara dhan yang kada baik itu apabila seseorang kena musibah, dia sangit lawan Tuhan. Sudah miskin nang ini hidup sanayan kamis, bilang anak garing terus kada adil Tuhan nih. Padahal itu mengingatkan lawan inya, ya kalah. Alaihim dairatus saum. Jadi kalau hati orang yang beriman selalu husnudzan dengan Allah, diberi Allah musibah, oh ini teguran nih, ya lah. Tapi kalau orang kada diberi musibah itu sangitnya lawan Tuhan, kada adil Tuhan nih, itu deh. Sudah miskin penyakitan pulang. Malah orang beriman kada, bila ditimpakan musibah, dia husnudzan dengan Allah. Oh, berarti ada teguran nih. Allah menegur aku di mana kan? Itu salahnya nih. Ditegur, diberi musibah itu berarti teguran oleh Allah. Karena menyangka ada musibah kada ingat kadang-kadang. Itu diberi teguran. Apalagi diberi kebaikan lagi nya, masya Allah, baiknya. Pian bayangkanlah kita nih, tiap hari umpamanya aja bang, tiap hari datang orang ke rumah kita, tiap hari membawa duit 1 juta sekali datang. Ini kesan pian. Isuk datang pulang. Sawat sabulan aja kira-kira kita lawan orang tuh kayak sikap kita kira-kira ya. Pak Haji itu baikan benar lawan aku nih. Ya ada. Ini tiap saat kita diberi oleh Allah nikmat. Kadang-kadang kita kadang merasa. Ya Allah. Setahun kada bagagaringan, 2 hari garing. Sangitnya menyumpah lawan Tuhan. Nah, salah. Ini dzannasu ngarannya. Dzannasu kada baik. Ini kalau orang aja berbuat baik, manusia aja tuh buat baik lawan kita, kita. Ya kalau lah. Apalagi Allah Ta'ala mulai kita di dalam parut, sudah Allah berbuat baik lawan kita. Sampai hidup di dunia. Apapun kondisi kita, karena yang diberikan Allah kepada kita tuh itulah yang terbaik buat kita. Kadang-kadang walaupun itu menurut kita kada baik. Apa yang diberikan Allah kepada kita itulah yang terbaik setelah kita berusaha. Walaupun kadang-kadang kita menganggap itu sesuatu yang kada kita inginkan. Ya Allah, anak garing, kita bawa sudah ke rumah sakit, ke dokter, sudah kita obati, sudah. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Waktu itu orang yang beriman pasti, ternyata inilah yang terbaik buat aku. Kadang menghanggupakan kepala ke tihang atau segala mulut kayak amuk-amuk kadang. Itu orang yang beriman. Itu orang yang beriman. Orang munafik ada sedikit aja kan. Sudah berbunyi kalau lonceng gitu. Allah. Orang pernah melihat memang di Arab itulah budayanya itu ada Arab jahiliyah. Bukan dahulu jauh hari kada. Arab yang masih terkena jahiliyah. Jadi waktu itu di Mesir. Kita nih lewat. Tiba-tiba ada orang membawa jenazah hendak dikuburkan. Di belakangnya itu diikuti oleh mobil. Begitu sampai ke pemakaman nih, jenazahnya dikeluarkan. Yang dalam mobil itu seorang perempuan tuh, kayak apa model kayak amuk. Seolah-olah kada terima dengan apa ngarannya nih?
kejadian itu keluarganya mungkin yang meninggal amuk. Ya kita ada pernah ketemu di Indonesia anak kita. Merabik-rabik baju. Tapi kan ada yang menyabari. Kalau kita biasanya lah kalau ada orang meninggal itu ada yang pina amuk nih lalu menjadi sabar. Ya lah sabar pian. Ini sudah ketentuan Allah. Suatu saat kita kayak ini juga kita kan ada namanya bari gitu kalau ini kada dilihatkan orang aneh juga nih pemandangan yang aneh kalau lah lalu bertakon para kinong lain les kenapa ini tertawanya nang takon ini tertawa pian orang Mesir nih sekalinya nyoba itu upahannya. Jadi ada perempuan yang upahan yang kisah bersedih-sedih itu nih. Diupah. Jadi oleh keluarga. Jul sampai gitu. Makanya Nabi itu kan melarang niyahah itu kan. Kita di sini kan ada bang sampai mau upah itu sudah kematian mau upah orang pulang lah jadi kayak itu. Itu budaya Arab kayak itu. Itu di Mesir. Orang lucunya. Mungkin ini hadis Nabi bahas itu Nabi mengharamkan niyahah apa segala. Allah, jadi upahan itu baik. Upah. Kenapa jualan jadi kita? Itu jar berarti nang meninggal jar orang mampu, orang berduit, nang disayangi keluarganya. Jadi upah orang kisah sedih itu. Ya Allah. Kira-kira itu ya dulu lah. Kita sambung insyaallah. Sifat orang-orang munafik yang akadi ini. Sifat munafik akadi. Awalnya itu sifat orang yang munafik keyakinan tadi. Pertama kafir. Nang kedua hatinya sakit. Nang ketiga suudzon dan Allah Subhanahu wa taala. Suudzon. Jadi suudzon ini bahaya. Orang enggak tahu bahaya kisah suudzon ini kecuali dia nampakkan. Ya kalau ini penyakit hati nih. Penyakit hati juga. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan apa yang kita tadabburi pada hari ini bermanfaat dalam kehidupan kita dan bisa kita amalkan arahan-arahan Al-Qur'an. Ulun mohon maaf atas segala kekurangan, kekhilafan, kesalahan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, membimbing kita ke jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat kehidupan dunia dan selamat kehidupan kubur dan selamat kehidupan akhirat masuk surga. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.